Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak sekalian, hari ini pada pertemuan hari ini kaitan dengan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, topik yang akan kita lakukan yaitu kebugaran jasmani. Kemudian tujuan yang ingin kita capai dalam topik ini adalah siswa dapat menganalisis konsep pelatihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan, yaitu daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, kelenturan dengan menggunakan instrumen yang standar. Tujuan yang kedua adalah dapat mempraktikkan hasil analisis konsep pelatihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan, yaitu daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan dengan menggunakan instrumen yang standar. Adapun pengertian dari kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk menunaikan tugas dengan baik walaupun dalam keadaan sukar, di mana orang yang memiliki kebugaran jasmaninya yang kurang tidak akan dapat melakukannya dengan baik. Itu adalah salah satu pengertian kebugaran jasmani. Kemudian fungsi kebugaran jasmani. Fungsi kebugaran jasmani adalah untuk meningkatkan kemampuan kerja bagi siapapun yang memilikinya, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi fungsi dari kebugaran jasmani adalah untuk meningkatkan kemampuan kerja setiap orang. Kemudian komponen-komponen kebugaran jasmani yang ada dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan, yang kedua kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan. Nah, pada kesempatan ini komponen kebugaran jasmani yang akan kita pelajari adalah sesuai dengan kompetensi dasar yang kita akan capai, yaitu yang berkaitan dengan komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Beberapa bentuk latihan kebugaran jasmani yang dapat kita lakukan, dapat kita analisa adalah sebagai berikut. Yang pertama, misalnya untuk latihan kecepatan, bentuk latihan yang kita lakukan adalah lari 60 meter atau lari 40 meter atau lari 20 meter dan dilakukan yang berulang-ulang. Kemudian untuk kekuatan misalnya untuk kekuatan lengan bisa dilakukan dengan pull up, baik putra maupun putri. Untuk kekuatan otot perut misalnya sit up atau baring duduk. Kemudian untuk latihan daya ledak yaitu loncat tegak. Kemudian untuk daya tahan paru-paru, jantung, dan peredaran darah adalah dengan lari 1200 meter. Kemudian untuk kekuatan otot lengan yang lainnya adalah push up. Kemudian untuk bentuk latihan kelenturan, beberapa hal yang bisa dilakukan adalah melakukan cium lutut, kemudian melakukan latihan kayang. Kegiatan-kegiatan yang di atas bisa disampaikan seperti yang di layar atau di gambar. Untuk lari 60 meter misalnya, lari 60 meter ini untuk bertujuan untuk mengukur kecepatan seseorang. Kemudian lari 60 meter itu dilakukan di beberapa lintasan dengan jarak sekitar 60 meter. Kemudian cara melakukannya atau cara latihannya sama, diawali dengan aba-aba, bersedia, awas, dan ya. Targetnya adalah lari 60 meter itu
lari 60 meter ini harus ditempuh dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, di mana apabila kita melakukan lari 60 meter dengan waktu yang singkat, berarti kita memiliki kecepatan yang bagus. Proses pelaksanaannya bisa dilihat di gambar yang ditayangkan di layar. Kemudian gerakan latihan yang kedua yaitu untuk pull up. Ini untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot bahu dan lengan. Kegiatan ini dilakukan menggunakan palang tunggal di mana kedua tangan berpegangan pada palang tunggal dengan jarak kurang lebih selebar bahu. Kemudian telapak tangan menghadap ke depan atau ke muka. Gerakan dilakukan dengan cara mengangkat tubuh dengan cara membengkokkan kedua lengan sehingga dagu menyentuh atau berada di atas palang tunggal. Setelah dagu berada di atas palang tunggal, kembali ke sikap awal yaitu menggantung. Dan lakukanlah dengan berulang-ulang. Kemudian latihan yang berikut, pull up untuk putri ini ada perbedaan. Perbedaannya di pelaksanaannya. Kalau dari tujuan dari pull up ini sama dengan yang putra, tetapi pelaksanaannya berbeda. Kalau yang putri ini, putri posisi kedua tangan sama dengan pull up yang putra. Posisi dagu juga sama, tetapi putri harus bertahan dalam posisi dagu di atas palang tunggal selama mungkin. Jadi kalau bisa bertahan lebih lama dengan posisi tersebut, maka dikatakan seseorang memiliki kekuatan dan karena otot lengan dan bahu. Itu untuk putri. Kemudian kita bisa lihat di gambar posisi bertahan putri yang harus selama mungkin. Kemudian latihan yang berikut adalah sit up atau baring duduk. Tujuan dari sit up ini adalah untuk melatih otot perut. Dengan proses pelaksanaan diawali dengan tidur terlentang, kemudian kedua lutut ditekuk kurang lebih 90 derajat. Kedua tangan berada di belakang kepala. Proses pelaksanaannya angkat badan sehingga kedua siku menyentuh kedua paha. Setelah kedua tangan menyentuh kedua paha, kemudian kembali ke sikap awal. Dan lakukan secara berulang-ulang. Semakin banyak peserta dapat melakukan sit up, berarti semakin kuat, semakin tahan otot perut yang dimiliki. Itu kegiatan, beberapa bentuk kegiatan kebugaran jasmani. Ada lagi yang terlewat, maaf anak-anak. Ini untuk vertikal jump atau lompat tegak, itu adalah untuk mengukur daya ledak tungkai. Vertikal jump dilakukan dengan posisi berdiri, menyamping ke dinding, kedua kaki rapat, kemudian berada pada sisi kanan kiri badan peserta. Angkat tangan yang dekat dinding lurus ke atas sehingga bisa ditempelkan ke dinding yang memiliki skala sehingga mendapatkan bekas jari sebagai tanda ketinggian jangkauan tanpa lompatan. Pelaksananya, peserta mengambil awalan dengan sikap menekuk lutut, kedua lengan diayun ke belakang, kemudian peserta meloncat setinggi mungkin sambil menepuk papan dengan tangan yang terdekat sehingga menimbulkan bekas. Kemudian hitung selisih tanda awal dengan tanda hasil lompatan sehingga diketahui ketinggian lompatannya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat pada gambar yang ada di layar. Mudah-mudahan dengan melihat gambar kalian bisa memahami
cara melaksanakan lompat tegak. Kemudian bentuk latihan berikut adalah untuk daya tahan jantung, paru, peredaran darah, dan pernapasan, yaitu dengan lari 1.200 meter. Teknis lari menggunakan lintasan yang sudah terukur jaraknya. Kemudian diawali dengan start berdiri, kemudian pada akhir lari di jarak 1.200 meter dihitung waktunya. Semakin waktunya sedikit yang ditempuh, berarti semakin bagus daya tahan jantung, paru-paru, serta peredaran darah seseorang. Bentuk latihannya atau proses melakukan gerakan bisa dilihat di gambar menggunakan lintasan. Kalau anggap lintasannya satu keliling yang 400 meter, berarti kita harus melakukan sebanyak 3 keliling untuk sehingga mencapai 1.200 meter. Kemudian latihan berikut adalah push up. Push up ini berfungsi melatih atau mengetahui kekuatan otot bicep maupun tricep. Pelaksananya diawali dengan tidur tengkurap dengan tangan di sisi kanan kiri badan. Kemudian badan didorong ke atas dengan kekuatan tangan. Posisi badan tetap lurus atau tegap. Setelah itu badan diturunkan dengan tetap menjaga kondisi badan dan kaki tetap lurus. Tumpuan ke lantai hanya kedua telapak tangan dan kedua ujung kaki. Badan turun tanpa menyentuh lantai atau tanah. Naik lagi dan dilakukan secara berulang-ulang. Semakin banyak pengulangan yang dapat dilakukan, semakin tahan atau semakin kuat kemampuan otot tricep dan bicep seseorang. Untuk latihan, bentuk latihan bisa dilihat pada gambar tayangan di layar. Mudah-mudahan setelah melihat tayangan bisa lebih paham dan dapat melakukan dengan benar untuk push up. Gerakan berikut adalah kelenturan. Kelenturan adalah kemampuan menggerakkan persendian dan otot pada seluruh ruang geraknya. Manfaatnya adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadi cedera pada persendian dan otot. Beberapa bentuk latihan untuk kelenturan, yaitu yang pertama cium lutut. Tujuannya untuk mengukur kelenturan otot kaki bagian belakang dan punggung. Sikap awal duduk, kedua kaki lurus dan rapat. Kemudian pegang kedua ujung kaki dengan kedua tangan, sentuhkan hidung ke lutut. Tahan kurang lebih 10-15 detik dalam posisi seperti pada gambar. Apabila kita dapat melakukan posisi seperti pada gambar, berarti kelenturan otot bagian kaki belakang dan punggung kita termasuk kategori bagus. Bentuk latihan kedua adalah kayang. Untuk kelenturan otot perut tujuannya. Sikap awal tidur, kedua kaki ditekuk, kedua telapak tangan menempel ke lantai di samping telinga. Pelaksananya, dorong perut ke atas setinggi mungkin, tahan beberapa hitungan, kurang lebih 10-15 hitungan. Semakin bagus, semakin tinggi perut bisa didorong ke atas, semakin lentur otot perut yang kita miliki. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di gambar yang ada di layar, dan mudah-mudahan setelah melihat gambar Anda bisa melakukan dengan benar. Itulah mungkin kegiatan pembelajaran tentang kebugaran jasmani yang bisa disampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.